Bu Isti. Maaf, Bu Isti mengganggu, tadi ada kegiatan sebentar. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Dian. Iya, enggak apa-apa. Baru sebentar kok, malah sambil lihat-lihat sekeliling tadi. Oh iya, kemarin Bu Isti katanya mau cerita ya. Maaf, WA-nya baru saya baca kemarin. Yang kemarin tuh baru saya buka, Bu. Iya Bu Dian, gimana ya Bu? Saya juga bingung untuk mengawalinya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran saya. Oh iya, tentang apa ya Bu? Apa tentang sekolah, murid, teman di sekolah, atau masalah pribadi yang lain ya Bu? Bukan masalah pribadi sih, tapi saya kok merasa akhir-akhir ini kelas saya itu menjemukan ya. Entah karena saya yang kurang semangat atau anak-anak yang tidak tertarik dengan saya. Kalau menurut Bu Isti sendiri, lebih cenderung kemana? Apa yang Bu Isti rasakan sekarang? Gimana ya Bu? Keadaan di kelas sepertinya itu kurang semangat. Saya akhir-akhir ini lebih fokus ke tugas-tugas daripada menyiapkan materi untuk murid saya. Memang sekarang ini Bu Isti baru sibuk ya? Iya, saya lebih sering mengerjakan tugas di saat senggang dan terkadang saya juga memegang laptop itu sambil membersamai mereka di dalam kelas. Baik, menurut Bu Isti sendiri, apakah kegiatan yang dilakukan Bu Isti tadi membersamai mereka di kelas itu sambil memegang laptop itu memberikan pengaruh? Iya, sangat berpengaruh sekali Bu. Menurut saya, ini membuat saya kurang fokus ketika saya sedang bersama mereka. Oh baik, jika kegiatan seperti yang Bu Isti lakukan tadi membuat kurang fokus, kemudian selain faktor Isti, apakah ada yang dirasakan faktor yang lainnya? Iya ada Bu, sepertinya ada beberapa, yaitu ketika saya mengajar sambil mengerjakan tugas di laptop, anak-anak itu jadi ramai dan mereka menjadi sibuk sendiri. Apalagi mereka yang sudah selesai mengerjakan tugas, pasti akan mengganggu teman yang belum selesai, sehingga kelas saya itu menjadi gaduh dan ramai sekali. Oh, baik, wah pasti keadaan kelasnya itu ramai sekali ya Bu, pastinya. Tetapi kan tidak efektif dan ramai bukan karena ketertarikan mereka dalam belajar bersama saya. Ya, baik, berarti menurut Bu Isti sendiri, apa yang menjadi masalah yang paling menarik dalam hal ini? Masalahnya berarti itu ada dalam diri saya sendiri yang kurang fokus dalam membersamai mereka, serta kurang menariknya pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Nah, baik, sekarang sudah punya gambaran tentang masalah yang dihadapi Bu Isti sendiri. Apa yang sebenarnya diinginkan Bu Isti? Saya akan melakukan perubahan dari diri saya, terutama dalam membagi waktu saat mengajar dan mengerjakan tugas yang lainnya. Seperti itu. Iya Bu, oke, boleh kita bahas satu persatu ya. Untuk Bu Isti sendiri, bagaimana untuk membuat Bu Isti nyaman dalam mengerjakan tugas? Ya, sebaiknya itu saya harus mengerjakan tugas di saat jam istirahat ataupun setelah pembelajaran berlangsung. Bahkan sebenarnya itu di rumah juga bisa dikerjakan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Seperti itu Ibu Dian. Oh ya, baik. Nah, sekarang Bu Isti sudah semangat lagi untuk memperbaiki diri ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang ingin Bu Isti lakukan bersama mereka? Mereka akan saya ajak untuk belajar di luar kelas. Kemudian nanti anak-anak akan saya ajak untuk menceritakan apa yang mereka amati selama di luar kelas tersebut. Baik, ide dari Bu Isti sendiri sudah sangat bagus, keren sekali rencananya. Berarti Bu Isti akan mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan keluar sekolah ya?
Ya, betul Ibu. Rencananya seperti itu. Ya, baik. Rencana Bu Isti sudah tergambar jelas, berarti sudah ada wacana apa yang akan Bu Isti lakukan? Ya, yang akan saya lakukan yaitu mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar sekolah. Kemudian nanti mereka bisa belajar sambil bermain, yaitu berteduh di bawah pohon atau di sekitarnya sambil mereka mengamati ciptaan Allah misalnya. Seperti itu, Bu. Ya, kalau sudah ada rencana yang seperti tadi Bu Isti sampaikan, selanjutnya kapan Bu Isti akan melakukannya? Tindak lanjutnya itu nanti akan dilaksanakan waktunya bagaimana? Untuk kegiatan Bu Isti sendiri kapan akan memulainya? Ya, untuk kegiatan saya atau rencana saya itu tadi akan saya lakukan nanti setelah pembelajaran sudah kembali normal, Ibu. Oh, baik. Berarti secepatnya ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan murid-murid? Kapan Bu Isti akan mengeksekusi rencana yang sangat keren tadi? Kalau untuk murid-murid akan saya lakukan mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan. Baik, betul juga. Jadi menurut Bu Isti, kegiatan tersebut akan membuat mereka sangat tertarik untuk belajar lagi ya. Ya, semoga dengan suasana belajar yang berbeda, mereka akan lebih tertarik untuk belajar, Ibu. Baik, semoga dengan suasana belajar yang berbeda, yang seperti disampaikan Bu Isti tadi, rencana kedepannya, mereka akan lebih tertarik untuk belajar. Ya. Kalau begitu, adakah orang yang akan Bu Isti libatkan dalam rencana Bu Isti tadi? Ya, rencananya itu tentunya murid-murid saya sendiri, Bu. Kemudian saya akan izin kepada kepala sekolah karena saya harus membawa murid-murid saya itu untuk keluar dari kelas, bahkan dari lingkungan sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan teman guru di sekolah, akan saya minta tolong untuk memberikan masukan tentang situasi sekolah yang mendukung kegiatan luar kelas tersebut. Oke, baik. Sekarang Bu Isti sendiri sudah punya gambaran dan rencana yang lengkap ya. Berarti sekarang sudah tidak galau lagi ya, Bu, tentang masalah yang Bu Isti alami tadi ya. Iya, Bu, ternyata selama ini saya galau itu karena tindakan saya sendiri ya. Terima kasih atas sharing hari ini, Bu. Saya sekarang jadi lega dan akhirnya menemukan jalan keluar. Oh ya, tidak apa-apa Bu Isti. Sekarang kita perlu saling berbagi untuk menemukan solusi yang sebenarnya sendiri. Kita sendiri itu sebenarnya sudah punya jawabannya. Iya, lain kali saya boleh berbagi cerita ya tentang apa yang akan saya lakukan dengan anak-anak. Ya, tentu dengan senang hati Bu Isti. Lain kali jika saya juga punya masalah atau unek-unek yang lain, boleh berbagi dengan Bu Isti ya. Tentu saja, Bu Dian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dian. Maaf ya, menunggu tadi ada kegiatan. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Isti. Iya, tidak apa-apa Bu Isti. Baru sebentar kok, malah tadi saya sambil lihat-lihat tanaman yang ada di sekitar sini. Oh iya, kemarin katanya mau cerita ya. Maaf ya, hanya baru saya baca kemarin. Iya Bu. Gimana ya Bu? Saya juga bingung ini mengawali dari mana. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Oh, lah tentang apa nih Bu Dian? Tentang sekolah, murid,
teman di sekolah atau pribadi nih? Bukan masalah pribadi sih Bu Isti, tapi ini saya rasa kok akhir-akhir ini kelas saya ini sepertinya agak membosankan, menjenuhkan, entah karena saya yang kurang semangat atau anak-anak yang tidak tertarik dengan saya. Lah kalau menurut Bu Dian sendiri lebih cenderung kemana nih? Apa yang Bu Dian rasakan? Gimana ya Bu Isti? Keadaan di kelas sepertinya kurang bersemangat. Saya juga akhir-akhir ini lebih fokus ke tugas-tugas daripada menyiapkan materi untuk mereka, karena memang tugas tambahan yang banyak sekali dan kadang itu tugas-tugas yang lain itu bersamaan, jadi saya bingung membagi waktunya. Oh, memang akhir-akhir ini Bu Dian sibuk ya? Iya Bu Isti, saya lebih sering mengerjakan tugas di saat senggang dan terkadang saya juga memegang laptop sambil membersamai mereka di kelas. Nah, keadaan yang seperti itu menurut Bu Dian sendiri apakah ini memberikan pengaruh, Bu? Iya Bu Isti, menurut saya ini membuat saya kurang fokus ketika saya sedang bersama mereka. Oh, seperti itu ya. Nah, kemudian selain dari faktor Bu Dian sendiri, apakah ada yang dirasakan yang lainnya? Sepertinya ada ya Bu, ada contoh yang kecil saja, contohnya ketika saya mengajar sambil mengerjakan tugas di laptop, anak-anak itu jadi ramai dan mereka sibuk sendiri, apalagi mereka yang sudah selesai mengerjakan tugas pasti akan mengganggu teman yang belum selesai, sehingga kelas saya menjadi gaduh sekali Bu, seperti itu. Wah, jadi ramai dong kelasnya kayak pasar ya? Iya Bu, ramai sekali, tapi kan itu ramainya tidak efektif. Ramai bukan karena tertarik dalam belajar, tapi karena mungkin mereka ramai bermain dengan teman. Ya, berarti menurut Bu Dian, apa nih masalah yang paling penting dalam hal ini? Masalahnya berarti kan ada dalam diri saya sendiri. Saya sendiri kurang fokus dalam mengajar mereka, dalam membersamai mereka, serta kurang menarik pembelajarannya yang kurang menarik. Itu Bu. Ya. Sekarang sudah punya gambaran tentang masalah yang Bu Dian hadapi. Apa nih keinginan dari Bu Dian? Selanjutnya saya akan melakukan perubahan Bu, terutama dari diri saya sendiri dalam membagi waktu saat mengajar dan mengerjakan tugas yang lainnya. Iya. Boleh kita bahas satu persatu ya Bu? Untuk Bu Dian sendiri, bagaimana untuk membuat Bu Dian nyaman dalam mengerjakan tugas tersebut? Menurut saya Bu Isti, sebaiknya itu saya harus mengerjakan tugas di saat jam istirahat ataupun setelah pembelajaran berlangsung. Bahkan di rumah sebenarnya juga bisa sih, agar tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Ya, bagus. Kalau Bu Dian sudah semangat untuk memperbaiki diri, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang ingin Bu Dian lakukan bersama mereka? Saya akan mengajak mereka untuk belajar di luar kelas. Kemudian nanti mereka juga akan saya bawa ke luar lingkungan sekolah. Juga akan saya ajak untuk menceritakan apa yang nanti mereka amati di sana selama di luar kelas. Wah, keren sekali rencana Bu Dian ini. Berarti Bu Dian akan mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan ya? Ya, betul Bu. Tapi ini baru sebatas rencana saja, nanti semoga bisa terlaksana. Ya, amin ya. Oke, rencana Bu Dian itu sudah tergambar jelas ya. Berarti sudah ada wacana apa yang akan Bu Dian lakukan. Ya Bu, yang akan saya lakukan adalah mengajak mereka berjalan-jalan di
sekitar lingkungan sekolah. Kemudian nanti mereka bisa berteduh di bawah pohon sambil mengamati ciptaan Allah yang ada di sekitar mereka. Tentunya ini bisa membuat mereka lebih santai dan juga tidak monoton pembelajaran yang di dalam kelas terus, gitu kan, kadang membosankan juga. Seperti itu, Bu. Nah, kalau sudah ada rencana seperti itu, kapan ini Budian akan melakukannya? Untuk kegiatan Budian sendiri, kapan akan dimulai? Untuk rencana saya, untuk kegiatan ini akan saya mulai kira-kira minggu depan, Bu. Oke, berarti secepatnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan murid-murid, Bu? Kapan Budian akan mengeksekusi rencana keren tadi? Untuk murid-murid saya, mungkin akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini. Minggu depan, Bu Isti, insya Allah ya. Oh ya. Jadi menurut Budian, kegiatan tersebut akan membuat mereka tertarik dalam belajar kah? Iya, Bu, semoga dengan suasana belajar yang berbeda, mereka akan lebih tertarik dan lebih senang untuk belajar hal-hal baru lagi. Oke, kalau begitu, adakah orang-orang yang akan Budian libatkan dalam rencana Budian tadi, Bu? Ya, ada Bu, banyak. Tentunya murid-murid saya. Kemudian saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang lain di sekolah saya, akan saya dan sekolah yang mendukung kegiatan luar kelas tadi. Oke, sekarang sudah punya gambaran lengkap rencana ya. Nah, berarti sekarang sudah tidak galau lagi nih tentang masalah Budian tadi. Iya, Bu, ternyata selama ini saya galau ini karena tindakan saya sendiri ya, Bu, ternyata. Terima kasih atas sharingnya hari ini, Bu Isti. Saya sekarang jadi lebih lega dan akhirnya bisa menemukan jalan keluarnya. Iya, sama-sama Budian. Kadang memang kita itu perlu saling berbagi untuk menemukan solusi yang sebenarnya kita sendiri itu punya jawabannya loh. Cuma kadang kita lupa. Iya ya, Bu, lain kali saya boleh berbagi cerita tentang apa yang akan saya lakukan dengan anak-anak yang lainnya ya, Bu. Ya, tentu dengan senang hati Budian. Lain kali jika saya juga punya unek-unek juga boleh berbagi ya dengan Budian. Ya, tentu saja Bu Isti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu Isti. Ya, sama-sama Budian. 338. Kon iki setopnya mangke. Nah, nanti kita ini langsung membuat refleksi. Refleksi kolomnya kode, Bu? Sama? Nah, kolomnya sama seperti kemarin. Sama rak wes kode di ini. Iya. Iki mau berarti waktunya 10 menit enggak? Kita buat refleksi sudah cukup, Vera? Nggih. Tadi pas diperinci waktu-waktunya mau berapa menit, Bu? Satu orangnya mau loh 7 menit. 7 menit. Nah, 7 menit. 7 kali 2 berarti sekitar 14. Nah, ini mau 19. Berarti ya wes kurang lebihnya sudah mencukupi waktunya ya. Nah, ini tadi sudah diperingatkan Bu Vera tuh waktunya masih 10 menit. Jadi untuk refleksi pas refleksinya. Kemarin refleksi kan juga 10 menit kan. Vera? Berarti kolomnya sama, tinggal ini refleksi yang diwingi di refleksi yang hari ini. Kalau kemarin kan kita sudah terlalu cepat sih, Vera. Nah, itu ganti apa? Ya, itu tak buka itu. Refleksi. Poin-poinnya sama ya, Bu?
Poinnya apa sama. yang sudah berjalan yang dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, ini kurang apa Heeh. yang harus Iya. dilakukan.